Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam video pastoral. Pada kali ini saya akan membahas tentang bersukacita di dalam pengharapan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 12 saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apakah saudara dapat bersukacita di tengah-tengah masa pandemik ini? Ada banyak orang kehilangan sukacita di masa pandemi. Mereka kehilangan sukacita karena kehilangan kesehatan, karena kehilangan anggota keluarga, dan karena kehilangan pekerjaan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita menderita, kita tetap bisa bersukacita. Walaupun kita sakit, kita tetap dapat bersukacita. Mengapa kita bisa tetap bersukacita? Karena kita memiliki pengharapan. Manusia akan dapat bersukacita kalau memiliki pengharapan. Pengharapan ini menjadi dasar dari sukacita manusia. Nah, kalau saudara tidak punya pengharapan, maka saudara tidak ada sukacita di dalam menjalani akan kehidupan saudara. Penderitaan yang bagaimanapun beratnya akan bisa saudara jalani dengan sukacita kalau saudara punya pengharapan. Tapi tentu saja, kualitas dari sukacitanya akan berbeda tergantung dari kualitas pengharapannya. Kalau pengharapannya adalah pengharapan duniawi, maka sukacitanya juga adalah sukacita duniawi. Hanya kegembiraan semata dan tidak akan berlangsung lama kegembiraan tersebut. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah di dalam pengharapan. Kita diminta untuk bersukacita dalam pengharapan. Pertanyaannya adalah pengharapan seperti apa yang membuat kita dapat bersukacita? Pengharapan ini adalah pengharapan rohani, bukan pengharapan duniawi. Jadi pengharapan yang dimaksud dalam Roma 12 ayat 12 ini adalah pengharapan kemuliaan yang akan datang, pengharapan keselamatan, pengharapan akan menerima kemuliaan dari Allah. Sukacita ini bukan sukacita karena pengharapan akan main ke Bali atau ke Pangandaran ketika pandemik ini beres. Sukacita yang dimaksud juga bukan sebuah sukacita karena berharap akan ada hal yang besar di dunia kita di masa yang akan datang. Ini juga bukan sukacita karena nanti COVID-19 akan menjadi turun menjadi 1000-an. Ini bukan sukacita karena berharap dunia ini akan semakin baik dan semakin baik hari demi kesehari. Bukan seperti itu. Apa yang Paulus maksudkan dengan bersukacita dalam pengharapan ini adalah sebuah sukacita pengharapan perjanjian baru. Bersukacita dalam pengharapan adalah berharap kepada kemuliaan yang akan datang, yang Tuhan akan nyatakan. Pengharapan dengan dasar yang kuat ini saudara akan membuat hidup saudara itu indah dan penuh. Pengharapan jasmani kita semuanya berdasarkan kepada pengharapan spiritual kita. Kita memiliki pengharapan di dalam pekerjaan, pengharapan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita sudah memiliki pengharapan yang kekal. Pengharapan yang kekal ini, pengharapan menerima kemuliaan Allah ini, kelak itu menjadi dasar dari harapan kita di dalam dunia ini. Dan kita bisa menaruh harapan kepada Allah, karena saat ini kita sudah menjadi anak Allah. Kita bisa menaruh harapan kepada Allah, karena sekarang ini saudara dan saya adalah milik Allah. Di dalam Katekismus Heidelberg yang diterbitkan oleh Ursinus pada tahun 1563 yang banyak dipakai di gereja-gereja Eropa, pada pertanyaan pertama ditanyakan seperti ini. Apakah satu-satunya penghiburan bagimu, baik dalam kehidupan maupun kematian? Dan dijawab seperti ini, bahwa aku dengan segenap jiwa dan tubuhku dalam hidup maupun mati bukanlah milikku sendiri,
melainkan milik Juru Selamatku yang setia, Yesus Kristus, yang dengan darahnya yang tak ternilai harganya telah sepenuhnya melunasi segala hutang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Ia juga memelihara aku, sehingga tanpa kehendak Bapa-Ku yang di surga tak sehelai rambut pun akan jatuh dari kepalaku. Sebaliknya, segala sesuatu mendatangkan keselamatan bagiku. Maka oleh Roh Kudus-Nya, Ia juga meyakinkan aku hidup yang kekal dan menjadikanku rela dan taat dan hidup bagi Dia. Mari saudara, inilah penghiburan kita satu-satunya. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh sukacita. Walaupun ada banyak kesusahan pada hari ini, karena sukacita kita berakar dan berdasar di dalam pengharapan yang kekal. Amin.